oke bos? Siap bos. Abos kemana aja sih? Sayang kok jangan jauh-jauh dong. Mesra, makanya cepet nikah dong kayak aku nikah. Nikah tuh. Kenapa kamu ngiri ya? Iya nikah tuh sekali kayak aku tuh. Kalau nikah mah gampang, tapi kan yang lebih sulit itu adalah berkomitmen dan menjaga keharmonisannya. Gua sama Nagita kita tuh harmonis. Tapi ini pernikahan udah kali kan ke-6 kan? 6. Nah, pertengkaran paling hebat. Pertengkaran karena ada curiga cewek, curiga biasa. Namanya rumah tangga tuh pasti nek. Iya. Jangan kalau misalnya ada masalah dikit tendang-tendang. Jadi gini, yang pertama Kok jadi ke saya sih? harus saling percaya, jangan terlalu tahu mendetail, biasa aja. Nah kalau dari suami kan begitu, saya sih penting dari istrinya nih bagaimana menjaga. kayak istri ya nggak usah Tipsnya apa sih kira-kira Bu? Kalau buat saya nanti ini berumah tangga sebentar lagi kan saya kan udah private kemarin nih. Bukan gini, karena gue percaya kan setiap rumah tangga itu kan berbeda-beda. Ah. Pasangannya beda-beda, lakinya beda, perempuannya beda, sifatnya beda, orangnya beda. Jadi nggak akan ada ilmu pastinya gitu. Bener nggak? Bener juga dia bener. Juga tergantung menyesuaikan kita terhadap pasangan kita. Jadi kalau misalnya mungkin tips ini cocok di gue, belum tentu cocok di lo gitu. Aduh saya pengen banget nih Bos, pengen rumah tangga saya awet yang harmonis. Ya udah Saya harus gini. nanya-nanya sama siapa ya kira-kira ya. Kalau pengen bener-bener rumah tangganya awet, aku akan pakai teman aku. Hah? Dia rumah tangganya awet, apapun yang terjadi mereka saling berpegangan tangan erat. Ini dia bintang tamu kita, Virus dan Sony Septian. Satu-satunya yang ternyata mengerti maafkan ku selama ini dan sedikit mengulangimu. Pastinya Ini Dita sama Jis, ini coklat ini kayak lumutin. kayak gue dong. Tuh. Kita dong pasangan ya kan matching. Iya pasangan. Ini? Matching, micin. Ya. Kenapa? Kalina, kamu kapan-kapan temenin aku juga dong, biar kita bisa sama-sama. Semoga kita juga biar segera dapat restu dari kedua keluarga kita ya. Amin. Tunggu. Emang keluarganya Kalina nggak ngerestuin? Ya, jadi panjang dah. Salah ngomong dia. Ternyata Vicky belum mendapatkan restu dari keluarga Kalina. Tapi nggak apa-apa, Vicky, semangat. Kita ngobrol-ngobrol sama Virus dan Sony. Waktu kalian mau menikah, awal-awal ada keraguan nggak? Ada keraguan atau ada dari keluarga masing-masing? Ini Vicky kasihan dia minta tipsnya, dia kan mau nikah. Oh gitu. Tapi belum dapat izin ya? Belum dapat izin dari siapanya sih? Dari Mas Dedi, dari keluarga. Kalau Mas Dedi kan dia ya mantan suami lah, nggak ada keterkaitan, tapi belum dapat restu dari papa dan mamanya. Papa dan mamanya Kalina. Iya. Kenapa? Ya belum tahu Karena karena track record. Karena apa? Belum ketemu apa belum? Tunggu, Seng. Ini kan bilang tamunya, ini boleh nggak sih? Iya maksudnya dari sini disambungin bagaimana kalian Oh, iya. serupa nggak, punya pengalaman atau kalian dulu baik-baik aja? Harusnya kita belajar dari Vicky ya, lebih banyak banget pengalamannya. Ya nggak gitu juga kali. Jangan ya. Oh tuh, dia tahu loh, jangan. Masa harus gagal terus nggak juga ya. Oh, iya. Kalau bukan gitu maksudnya kan pengalaman itu sebenarnya nggak harus tentang gagal terus. Ada yang harus gagal lagi terus akhirnya mendapatkan jodoh yang terbaik. Ada yang memang sekali menikah selamanya sampai tua. Jadi memang nggak bisa dipatokin sih ya kalau menurut aku. Karena hubungan kita tuh waktu awal juga waktu zaman pacaran sering berantem. Tapi keluarga restuin. Restuin, alhamdulillah restu. Ya, Karena tapi sering buat berantem. aku restu orang tua dan keluarga itu segalanya. Tuh, restu orang tua tuh segalanya. Bener. Sony langsung dapat restu. Dapat restu. Langsung alhamdulillah ya. Iya. Pak Dari, Iris juga dari begitu. Mama Wati Siregar. Iya. Aku tahu. Kan ini adiknya sama Tiana. Syuting sama Tiana dulu. Jadi anak murid. Oh gitu? Ini adiknya sama Tiana. Ada cerita loh Kamu yang tahu? kamu udah diceritain belum? Jangan, Mbak. Seneng banget cerita-cerita begitu. Itu kan masa lalu. Iya. Ini berapa bulan yang lalu katanya ada hal yang membuat Virus sedih. Kita juga turut bersedih juga. Keguguran saya sama kamu. Oh, gimana ceritanya itu? Kenapa sih? Ini anak berarti kegugurannya anak yang ke Aku anak Ketiga. ketiga. Tapi sebenarnya bukan keguguran. Jadi waktu diperiksa memang jadwalnya periksa itu ternyata pas diperiksa detak jantungnya udah nggak ada. Jadi anakku meninggal dalam kandungan. Oh, itu udah berapa bulan tuh? Masuk Itu ke 4. udah
Masuk bulan Keempat bulan. Jadi awalnya kita lagi happy banget pas lagi cek kandungan tuh kita lagi bikin vlog gitu, lagi ngerekam-rekam. Wah hari ini kita mau cek kandungan segala macam. Terus pas dia di dalam ruangannya mau WSG nih, bentar lagi kita ngeliat dedek bayi apa segala macam sambil ngerekam-rekam virus gitu. Tapi malah akhirnya pas kita lagi ngerekam dapat kabar dari dokternya, Pak Bu maaf udah nggak ada nyawanya lagi. Jadi akhirnya kita kaget dan kayak diam seketika gitu yang tadinya lagi happy banget bikin. Padahal itu video. lagi masih ngeplok gitu bareng. Iya, akhirnya ya udah deh, malah shock banget gitu. Tapi kalau Sony pengennya anaknya berapa nih total nih Son? Pengennya sih sebenarnya kemarin nambah lagi ya 3 segala macam. Tapi mungkin dengan keadaan ini ya udah deh 2 ini dulu apa yang udah Allah kasih sekarang ini sekarang benar-benar benar-benar disayangin dulu, dimanfaatin dulu sebaik-baiknya. Tapi virus ada waktu maaf nih keguguran kemarin ada down atau sempat nggak mau keluar kamar sebulan 2 bulan atau? Oh enggak sih, maksudnya aku down pasti ya gitu ya. Wah kayak gimana ya, udah seneng banget kan gitu, udah 4 bulan udah nyiapin syukurannya juga, terus apa-apanya udah disiapin. Terus tiba-tiba ya kejadian itu kan, shock banget. Jadi memang saat itu udah nggak ngurusin lagi yang istilahnya ada apa ucapan-ucapan itu udah Sony semua gitu. Jadi memang shock, keinget, sedih. Terus apalagi kan waktu aku masuk rumah sakitnya kan ada bayi-bayi juga kan. Jadi kalau setiap ngeliat bayi kayak sedih ya ampun gitu, kayak gitu sih. Tapi itu sebenarnya karena faktor apa sih virus sebenarnya? Kayak gitu tuh kalau menurut dokter nggak bisa diprediksi sih. Karena memang detak jantung kan kembali lagi ke Allah juga ya. Kalau memang ternyata kita nggak dikasih rezekinya, ya berarti memang sampai di situ aja gitu. Memang bukan rezekinya gitu. Jadi memang seperti itu tuh bisa terjadi di 4 bulan, 5 bulan. Ada juga yang 9 bulan pernah mengalami akhirnya anaknya harus meninggal di dalam kandungan. Mau melahirkan malah ya? Iya, ada juga. Jadi mungkin ini yang terbaik sih karena awalnya ketika kita dapat kabar itu di rumah tuh sampai kita apa ya, salah apa ya atau kenapa ya, penyebabnya apa ya gitu kan, sampai kita bingung gitu, sampai akhirnya kita cuma keluar rumah di mobil, naik mobil terus berhenti di pinggir jalan cuma kayak bengong aja ngeliatin kita kan tadinya mau nyiapin 4 bulanan, udah nyiapin nanti ustadznya siapa yang mau ngisi, terus mau siapin baju sama anak-anaknya nanti apa gitu, tiba-tiba udah nyiapin semuanya, udah nyiapin souvenirnya juga, tiba-tiba dapat kabar ini gitu kan. Akhirnya kayak aku cerita sama guru-guru bilang udah nggak perlu dipertanyakan lagi apa dan kenapa penyebabnya. Takutnya nanti malah jadi salah-salahan atau jadi malah berantem. Yang penting sekarang saling ikhlas aja, pasrah. Insya Allah udah punya tabungan nanti di akhirat kelak. Ya bos, sebenarnya pasca kemarin keguguran, Virus juga sempat mencurhatkan hatinya lewat sosial media. Iya, gue sempat lihat. Lihat gak? Sebenarnya ini kita lihat. Kita lihat. Visual. Looking to visual. Untuk suamiku tercinta, tersayang, hari ini aku menulis kata-kata untuk imamku, penjagaku yang tidak sedetik pun meninggalkanku. Di saat aku menangis tiada henti, padahal aku tahu kamu pun merasakan hal yang sama. Di saat kita datang penuh kebahagiaan dan pengharapan untuk melihat perkembangan anak kita, tapi ternyata semua itu sirna di saat harus mendengar calon bayi kita hilang detak jantungnya. Hari itu berkali-kali kita mencoba meyakinkan apa yang terjadi salah. Hancur perasaan ini melihat bayi kita yang sudah mulai membentuk harus gak ada. Mami, Dedi sayang kamu nak. Mami, ibu yang beruntung kamu pernah ada. Ya kita lihat ini adalah ungkapan hatinya Virus. Itu yang paling besar gimana? Fas? Nangis. Nangis juga. Kalau udah ngerti ya. Yang Kalau kecil? adiknya belum ngerti. Adanya belum. Malah Fas yang nangisnya ngejerit-jerit. Kita juga kaget ternyata pas dapat kabar itu pas lagi di rumah. Kan kita di kamar aja ya diam. Akhirnya kita harus ngejelasin dong mau nggak mau sama si Fas. Aku cuma bilang sama abang gini, abang sayang nggak sama calon dede bayi? Terus abang bilang sayang banget gitu kan. Ya udah sekarang abang cuma bisa doain ya. Karena dede bayinya sekarang udah diambil sama Allah. Tiba-tiba langsung dia nangis teriak jerit segala macam. Dia teriak, aku nggak mau, itu kan adek aku, kenapa diambil apa segala macam. Itu yang jadi makin Virus jadi yang tadinya coba berusaha tegar, jadi ikut ke bawah suasana gitu juga. Pastinya juga Ya. kita doain ya. Kita selalu doain biar kalian diberikan selalu kekuatan, diberikan gantinya yang lebih lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ini kita juga akan mendengarkan kisah perjuangan Sony Septian untuk mendapatkan hati Virus. Dan kabarnya pernah ditolak berkali-kali.
Apakah benar? Masa? Kiper ya. Sekarang gimana nih? Sama bola nih? Semenjak jadi kiper. Oke. Kalau jungkir balik udah biasa ya. Biasa dong. Tapi Anda bertolak berkali-kali. Bagaimana perjuangannya? Dia. Makanya nih, harusnya dia minum Pak. tolak bala. Lebih mending ditolak berkali-kali dibanding nikah berkali-kali. Wah. Jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap bos. Kembali ke oke bos. Siap bos. Apakah benar pria setampan Sony pernah ditolak berkali-kali oleh Virus? Emang benar? Pak? Emang bener? Kenapa sih Virus emang nggak langsung nerima? Kalau Vicky ya mungkin bisa lah. Emang kalian ketemunya pertama kalinya gimana gitu? Di lokasi syuting. Oh, syuting bareng. Enggak syuting bareng. Nggak Jadi syuting di bareng. lokasi itu ada berbagai macam tim gitu kan. Nah dia judul yang beda, aku judul yang beda. Terus aku lihat, ih cewek lucu juga nih gitu kan. Nggak lucu sih, agak-agak judes gitu dia pada saat itu. Terus mau kenalan, dia nggak mau. Ih, sombong banget. Jadi kayak pertama first impressionnya adalah dia nih sombong banget, Gila. judes banget gitu. Ya kan? Emang kamu nggak ada rasa tertarik sama Sony waktu awal ketemu? Apa ya? Enggak sih, biasa aja sih. Jadi Sony yang ada, wih oke banget nih, tapi Virusnya nggak. Enggak, pada saat itu kan namanya cowok ya, jomblo apa segala macam, terus kayak pengen Naluri mendapatkan lakinya ya kan, terus keluar terus ngeliat ih ada ini nih gitu kan, mau kenalan, langsung samperin. samperin kenalan, tapi ternyata dia malah jual mahal. Nah akhirnya cowok kalau dijual mahalin kan jadi kayak makin Oh wah, tertantang. tertantang nih, nggak bisa nih gitu Strategi kan. apa nih ya? Sekarang makin dapat beli yang kelepek-kelepek. Oh iya. Tapi gimana caranya Sony bisa akhirnya menaklukkan Virus? Katanya ditolak berkali-kali, emang sampai berapa kali gitu ditolaknya? Iya kayak bilang sih aku nih suka sama kamu apa segala macam. Terus dia kayak udah diam aja Nggak gitu dijawab. kan. Cara paling jitu akhirnya langsung di depan orang tua. Orang tua siapa? Aku. Oh langsung Iya, bawa. jadi ngundang orang tua, bilangnya mau makan malam doang sama Orang tua temen-temen. sama kak, semua ada Semua kakak-kakaknya. keluarga, semua aku ajak, adik-adik semua. Terus di situ cuma aku bilang kasih bunga apa segala macam. Jadi mau nggak mau mungkin dia nerima kali ya pada saat itu. Karena pas kejebak nggak sih pada saat itu? Kan waktu itu juga belum dijawab. Dijawabnya tuh setelah seminggu kamu marah-marahin aku. Dimarahin. Kenapa sih? Enggak, dia Susah bilang banget gini. kayaknya. Terus sebenarnya lo mau nggak sih sama gue gitu? Gue udah nembak lo nih gitu. Nah tapi emang kenapa Karena sih ngeliat- Virus kenapa jual mahal gitu tuh kenapa gitu? Bukan jual mahal sih mungkin Apakah ada trauma masa lalu atau gimana bagaimana? gitu? Apa dianggapnya playboy apa gitu? Jadi sebenarnya karena trauma, nggak mau gagal lagi gitu. Pernah, maksudnya kan udah pernah gagal, terus pernah deket sama orang, terus juga gagal lagi karena aku takut. Orangnya tuh memang dari zaman sebelum aku nikah, tipe yang nggak gampang langsung bisa gitu. Jadi kayak ini dulu, ternyata itu aja yang udah perjuangannya luar biasa aja tetap gagal kan. Nah terus kayak trauma, udah ada anak kan, Fas, bisa sayang sama Fas nggak gitu. Terus juga dia tulus nggak, apa cuma karena awal aja Ya gitu. benar. Karena kan dia playboy juga dulu. Enggak, maksudnya siapa di antara kita? Playboy pakai juga. Bener, saking playboynya dulu pernah mau berantem sama Raffi Ahmad. Oh iya bu, saya buka sekarang. Dulu pernah berantem. Itu nggak usah dibahas. Bener gak aku tanya, bener gak? Tadi udah ditutup-tutupin sama gue nih. Maksudnya jangan dicerita lagi. Lo nggak sadar dari tadi Raffi udah gini-gini. Iya, ini kan nanti Udah kedip-kedip. Iya, sekarang biar istri kalian saling tahu. Dulu wanita siapa sih yang kalian perebutan? Sama siapa? ada lah. Ya nggak? Aisyah tak? Aku tahu. Kamu nggak tahu ya? Bagus. Tunggu, nggak pengen tahu juga. Tapi kalau misalnya menurut kalian berdua suami istri yang lebih romantis siapa? Aku. Bukan kamu. Nah ini lucu sebenarnya gini, jadi ini nggak, maksudnya gimana ya, nggak dibuat-buat gitu. Emang aku tipenya romantis, dia romantis juga. Dan nggak tahu kenapa, alhamdulillah sih bersyukur sama Allah, Sony ini dari pertama kali kenal sampai sekarang nggak berubah sama sekali. Jadi perlakuannya, apa semuanya tuh sama gitu. Sama sama aku. Dan dia setiap aku ketemu sama semua orang, termasuk kayak teman ceweknya atau siapa gitu, selalu bilang kalau Sony ini pacaran tuh selalu setia. Lihat, romantis Anniversary. banget. Itu dia buat sendiri loh. Naik ke atas lah bro. Pakai
Dia bikin semua ini Dekor-dekor sendiri. Ini di mana sih? Ini di Ini kan mana? pas lagi pandemi kemarin di kamar di rumah. Tapi romantis, yang paling romantis yang dilakukan Sony apa selain anniversary dia ngehias kamar kayak begini? Banyak banget. Yang Apa ya? paling deh. Apa? Oh ini sih paling romantis dia dulu zaman pacaran. Lompat helikopter. Kalau itu kayaknya gila deh, bukannya Lu romantis sama ya. keluarga, lompat helikopter. Itu gila. Sekarang kan Virus deh yang paling romantis. Virus Apa? Pak Irus juga romantis Jadi nggak di mata satu hal yang paling romantis itu adalah ketika dia ngasih surprise, aku lagi nge-gym, tiba-tiba dia nelpon pulang ke rumah sekarang juga. Panik dong ada apa? Gue bilang, nggak bisa lagi nge-gym. Enggak, ini penting banget sekarang. Tiba-tiba pas pulang dia ngasih surprise ada test pack kalau misalnya ini lahir anak, aku hamil anak kedua kita gitu. Itu kayak sweet banget. Oh, kirain suruh pulang udah ini. Iya, maksudnya udah. Kalau dia kan beda. Pulang kamu pulang. Ada apa? Talak tilu. Dia. Tapi yang namanya keluarga pasti kan pernah bertengkar. Yang manis-manisnya tadi kan. Ada kabar katanya Sony kalau bertengkar pernah menurunkan virus di tengah jalan. Beneran? Itu yang tadi aku bilang, jadi zaman pacaran justru kita tuh sering ributnya sebelum nikah. Jadi pas PDKT ke pacaran tuh sering banget berantem. Sampai waktu aku berantem sama dia, kan dia kalau berantem tuh ngomong terus kan. Kan sampai terus bilang, udah aduh aku turun aja dia di jalan. Terus dia berhenti, ya udah sana turun. Ya udah nih kamu turun aja. Ya udah aku turun dong gitu. Turun, aku jalan di pinggir jalan itu kan gitu. Terus tapi lucunya dia udah nurunin aku, mobilnya muter-muter di situ aja. Jadi ngikutin aku, diputer-puterin gitu. Khawatir. Bener Tapi juga. kalau ini di tol bagaimana? Jalanan yang Oke, lihat kondisi dulu turunnya di mana, kira-kira bisa dikejar apa enggak nih gitu. Kalau nggak bisa dikejar nggak. Tapi di saat lu akhirnya, menurutnya gini, pas turun lu baru deh kok, ya kok dia turun juga Iya bener. dia turun juga nih. Akhirnya gue muter-muter ngikutin. Dia masuk gang. Waduh gimana nih jalan raya gitu kan. Akhirnya gue parkir mobil, gue tinggalin mobilnya, gue ikutin jalan kaki. Iya loh, Balik nggak ke mobil mobil di gitu. dalam situ, Mobil nggak gue lagi. kunci nih, mau diambil orang terserah gue bilang. Balik nggak, gue ancam dulu gitu biar balik ke mobil gitu. Oh, satu kali ya. Akhirnya balik baikan. Tapi kalau berantem nih pernah nggak nih? Ibu Kalau Kopi turun nih? mobil, ya naik taksi ya, tunggu di rumah. Gitu aja udah gede. Ya itu mengajarkan kamu bahwa nggak usah turun-turun mobil. Emang gak pernah gue mau turun-turun mobil. Ah, bukan sama dia dong berarti. Virus tuh ngefans banget. Iya. Sama seseorang. Siapa? Tapi gak enak. Kenapa? Lah, kok nggak enak? Emang kamu ngefans sama siapa sih, Virus? Aku ngefans banget sama Deddy Kobuser. Wow! Itu pilihan yang sangat tepat. Banyak ngefans sama Deddy Kobuser. Kamu ngefans sama Mas Deddy Kobuser? Enggak. Istrinya aja, istrinya aja. Hah? Kamu ngefans? Hubungannya sama saya apaan ya? Kan ini ngefans sama Nah, hubungannya gimana sih kan? Katanya apa sih ngefans lu aja kenapa bilang ke gua. Ah bos, gua kalau nikah sama Kalina, gua pengen Mas Deddy jadi saksi pernikahannya. Ya, bener. Lalu ngomong, Ya karena kan beliau seorang master yang cerdas, berwawasan. udah pernah komunikasi belum sama Deddy Kobuser? Udah pernah. Udah. Tapi pernahnya gini, jadi aku tuh kan aku tuh nggak pernah follow artis Indonesia yang aku nggak follow-followan. Jadi kita saling follow, kalau nggak aku nggak mau. Aku telepon ya, Enggak, kamu kenapa ngefansnya tuh kenapa? aku telepon lah. Orangnya Kobuser lah, orangnya tuh cerdas. telepon ya. Ayo loh. Cerdas. Terus orangnya apa adanya gitu loh, kalau ngomong nggak suka ya nggak suka gitu. Telepon lah. Udah saja aku suka sama. 9.900 untuk 30 hari, tekan 1, 2, 3, atau 5. Kok lagunya lagu kamu ya? Oh, berarti dia ngefans sama Nagita. Bener bukan sih? Iya bener, Itu bukan Dedi. bener Deddy Kobuser. Ah, ibu ada apa? Bohong deh kayaknya. Nggak diangkat. Oke, tes kejujuran pasangan Sony dan Virus. Kita langsung main games. Kejujuran. Jujurlah padaku. Virus harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sony. Ini jarang yang lolos nih di tes Sony. kejujuran. Oh, mana nih? Sini, Virus di sini. Sony nama panjangnya siapa sih? Sony apa? Septian. Coba kalian tanya satu persatu gini. Ini pertanyaan untuk kebalik dong. Bener Iya, ini. Ya.
Aku yang ini ya. Satu persatu nanti gantian. ngomongnya Pertanyaan secara. untuk virus. Iya benar. Oh gitu. Jadi ngomong misalnya. Oh iya, oke. Ini kan sambil ditatap matanya. Virus tanya sama Sony, Sony langsung jawab. Nanti kalau udah gitu gantian ya. Oh, gitu. Tapi dengan bahasa panggilan Sayang. sayang. Sony, cintaku, suamiku, baru baca. Oke. Aku tahu kamu sayang sama aku. Jujurlah kepadaku. Kalau dulu ada pria lain yang deketin aku, kamu akan Aku rebut kamu. Walaupun ada pria lain juga. Dulu teman gua aja ada yang deketin dia. Dulu tapi kalau Sony mah Nggak apa-apa lah ya. kalau Sony mah dia mah demi Masih pasangan single juga rela apa? bertarung kalau dia mau gue. Sekarang Sony, bagus ganti, jawabnya ya. harus cepet ya. Iya. Kayak gitu. Virus istriku. Tatap dong Oh, ya. virus itu. Virus istriku. Nah gitu. Ya. Jujur deh. Aduh meleleh Kan nggak gue, tahu. mata dia gak bisa nih. Jujurlah kepadaku, selama aku jadi suamimu, hal apa yang paling kamu kesel dari aku? berantakan. Apanya? Dia berantakan orangnya. Karena berantakan jadi kalau naruh anduk sembarangan, baju diacak-acak, pokoknya selalu berantakan apa aja berantakan. Parah lu, sama dong. Ya. Sama ya. Sama ya? Oke. Kan cowok. Kita kan cowok. aja menandakan sama suaminya gini-gini. Jujurlah kepadaku. Waktu kamu deketin aku, kamu juga deketin wanita lain atau tidak? Kalau iya siapa? Siapa? Ayo ngomong. Ngomong. Jujur Ngomong lah dong. Pak. Jujur, kok lama ya jawabnya? Nggak boleh. Jujur. Lama loh dia jawabnya. Sayang, Iya, Kalau jujur bohong aja dosa aku nggak sih? nggak mau. dosa. Salah. Udah jelas. Nggak boleh Kalau bohong kamu sama jujur istri. aku Ayo, nggak marah. sebutin namanya. 1, 2, Ya ada cuma 3. gak mau nyebutin namanya. Arya, iya berarti bener sih. Wah parah, Parah lu. bareng gitu bareng. Bareng. Kan kamu tahu, kamu diam-diam giniin handphone aku pakai jari aku diambil. Tapi kan itu nggak bareng. Kamu ini ceritanya baca-bacain bareng. semuanya. Itu Ini yang kan nggak bareng. Maksudnya Oh, bareng, pas udah deketinnya pacaran. bareng. Oh enggak dong, aku setia orang kalau udah pacaran. Enggak, tapi yang sebelum nembak tuh. Masih Saya nunggu pas Jadi jawabannya. barengan. Barengan, gitu, misalnya pas deketinnya. gue lagi PDKT sama si virus, dia belum nyatain, gue sikat si Nagita dulu, gitu maksudnya. Emang gigi kali. Iya maksudnya ada gitu. Cuma dia takut. Ada nggak? Enggak dong, enggak ada. Oh nggak ada. Bagus. Tapi sebelumnya banyak banget. Parah lu. Kamu sekarang. Aku ya. Dia Aku, dong. istriku jujurlah kepadaku, pernah nggak kamu bohong kepadaku untuk membeli sesuatu? Ah, Pernah. apa? Jujur, Ya barang lah. apa perhiasan? Nggak ada barang tas. Tas mahal. Dia bilang jangan beli, tapi aku tetap beli gitu. Aku bilang ini kamu tasnya baru ya? Enggak, ini udah lama. Kamu nggak pernah lihat aja, nggak pernah aku pakai. Padahal itu marah. Tapi nggak boleh marah, kan nggak boleh marah ya. Nggak boleh. Nggak boleh dicontoh. apa-apa. Oh, Ini takutnya kalau diteruskan berantem nih pasangan. Jangan dong sayang. Lebih baik abis ini kita akan mendatangkan orang yang kabarnya sangat mencintai virus. Melebihi Sony katanya mencintai virus. Apakah ini dari masa lalunya? Oh my. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap bos. Manusia kuat satu untukku. Kembali di Oke Bos. Siap bos. Ada King Fas. Halo King Fas. Aku terakhir ketemu masih kecil banget. Dulu kamu tuh. kecil banget, Tante Nagita seneng banget lihat kamu. Waktu aku hamil. Rambutnya tuh kayak Rafathar gitu yang ke bawah. King Kan Fas pernah sekarang bintang umurnya tamu berapa? bareng sama Rafathar dulu ya? Umurnya berapa? Waktu umur Enggak sekarang. Sekarang Oh, Sekarang umur berapa saya? 8 tahun. 8 tahun. Namanya kan King Fas. Oh, kalau di rumah biasanya kamu dipanggilnya apa sih? Abang, Abang. Karena punya Panggil adik. ayah. Dedi lah ya. Dedi, Dedi. Mami pasti. ke Mami. Kenapa lu yang jawab sih? Orang bukan mereka. Soalnya kan dia high ini. Apa? Kalakan mana, Pap? Dedi atau Mami? Dedi. Dedi? Jadi, aku penasaran. Tadi kan kamu bilang kita mau kedatangan tamu yang orang yang paling sayang sama virus. Menurut King Fas, ya, menurut Abang, lebih sayang mana ke Mami? Abang ke Mami atau Dedi ke Mami? Dua-duanya. Keren lu. Pinter ya. Hebat. Nempel terus ya. King Fas, katanya waktu Mama sedih kemarin, katanya Abang bikin surat buat Mami gitu. Bener. Iya, bikin surat apa sih? Filosofi. Kok bisa kepikiran gitu ngeliat Iya. lihat mamanya sedih, kenapa bisa kepikiran bikin surat? Ya cuma kepikiran doang, nggak tahu. Suratnya apa isinya?
kira-kira bilang mami apa? Apa ya? Lupa. Oh lupa. Katanya mami tahu baca adalah dia baru. mutiara. Dia suka nulis. Oh suka nulis. Terus Oh itu ada surat. bikin puisi. Surat lagi surat sih. Coba nih bentar nih ya. Nih. Sebentar, itu surat Virus. King Fas atau surat panggilan? Ini buat King. Virus Arafiq alami keguguran sang anak King Fas tulis surat menyentuh. Coba kamu baca. Mam, kau adalah mutiara. Biar langsung King Fas King aja Fas baca jangan ya. baca ya. Pas yang baca dong. Coba baca, Abang panjang baca. nih katanya. Ini surat. Wih. Coba baca. Ini, Oh. Dari Instagram. Abang Ini baca Fas ya, yang Bang? ini Fas yang nulis. ini Fas baca boleh Coba sayang? bacain ya. Coba. Coba. Uncle want to know. Cila angkong. Please. Wah. Wah aja biasanya. Mami, jangan sedih. Mam, kau adalah mutiara. Walaupun sudah kehilangan, mimpi kau masih ada. Kau masih ada abang, dedi, dan adik. Kita masih ada. Satu kebahagiaan. Ya sedih juga bacanya. Tapi nanti insya Allah nanti Allah titipin lagi adiknya adik yang paling kecil lagi nanti bu. Jadi gue pengen nangis Itu kan jadi juga. nangis nih. Emang Mami Virus oh jangan nangis. Jangan nangis, Mam. Aduh. Sayang ya. King Fas sayang sama mami ya. Abang sayang mami ya? Iya. Iya, deh. Virus bagaimana tadi perasaannya pas King pas lagi bacain suratnya? Dia tuh apa ya? Karena kan maksudnya aku pernah ngalamin cuma bareng dia aja. Terus pas dia besar tuh ngerasain kalau dia tuh melindungin banget maminya gitu. Dan sayang banget sama maminya gitu. Jadi kayak bener-bener kalau udah dia nulis sesuatu tuh aku kayak gimana ya? Soalnya Kamu jadi nangis. Nah kita juga jadi nangis deh ya. Pastinya seorang anak laki-laki tuh pasti kayak Rafathar juga lebih dekat sama ibunya. Pasti ibu itu kan perasaannya peka banget. Nanti King Fas kalau udah besar terus jagain mami ya, jagain Dedi juga ya, oke? Nanti kalau mami udah tua, udah nenek-nenek, nanti Dedi juga udah kakek-kakek, biar King Fas nanti yang jagain ya. Oke. Oke. Baik nih Fik, anak-anak Fik. Bener nih. King Pas sayang banget ya sama mami sama Dedi ya. Tapi ternyata King Fas itu hafal surat-surat pendek loh. Masya Allah, Om siapa Vicky sih yang juga ngajarin? bisa. Yang Yang ngajarin surat-surat siapa? pendek. Pas diajarin sama Dedi ya pasti ya. Coba dong Om Vicky sama ini Om Rapi sama Tina Gita mau dengerin. Coba abang berdiri, coba Nah, gimana bang? ayo. Apa? Nggak boleh malu. Surat apa? Baru yang paling terbaru ngafalin surat apa? Paling terbaru. banyak suratnya. Tadi yang abang bisa apa? Yang abang Al-Fajr. Oke, Al-Fajr. Al-Fajar. Ayo. Coba gimana tangannya? Nak? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili iza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yuhlaq mithluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sahra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina tagaw fil bilad fa aksaru fiha fasad fasabba alaihi rabbuka sauta azab inna rabbaka labil mirsad.
Tas. Fas sekarang umurnya berapa? 8. 8 tahun. Adiknya King Fas namanya siapa? Ejaz. Eljas. Suka berantem nggak sama Eljas? Suka. Suka. Eljas. Padahal bedanya jauh ya, bedanya 6 tahun. Eljas Main Ejaz. Tapi suka berantem juga. Adeknya sih yang suka ngerebut mainan abangnya gitu. Jadi pas lagi main direbut. Tapi dijagain kan adiknya kan? Iya dijaga. Oh, lihat aja fotonya. Ini lucu banget ya. Adek mana ya? Adek mana? Oh, Om Vicky pengen cepet punya anak juga. Tuh lihat tuh ada Om Vicky di tengah. Bukan. Bukan. Om Vicky di pinggir. Ini waktu di mana pas? Ingat nggak? Waktu di safari. Oh, safari. Nah, tuh lihat. Lucu banget. Nah, ini kan anaknya satu, alhamdulillah udah sepasang, cewek, satu cowok. Perbedaan mereka tuh apa sih dari menurut ibu bapaknya? Perbedaannya tuh kan karena udah dapet yang perempuan, jadi pas punya laki-laki kan laki-laki tuh lebih kayak lincah, terus lebih kayak mainannya ya cowok lah gitu. Tapi kalau begitu udah punya anak perempuan, nanti lucunya tuh gini, ngeliatin maminya dandan, pengen ikut dandan. Terus kayak lebih perhatian gitu loh. Jadi kalau cewek tuh lebih kayak glendot-glendot Iya gitu. benar. Terus kayak gitu-gitu. Ke bapaknya biasanya juga kalau anak cewek kan lebih Dekat. Nah, lebih dekat. Nah ini juga ada video keseruan dari King Fas sama Elijah Squid. Eljas. Eljas Lagi nyanyi-nyanyi nih. banget, masya Allah. Pokoknya coba sekarang King bilang, Mami I love you, Daddy I love you. Peluk dua-duanya. I love you. I love you. Aduh ini keluarga benar-benar menginspirasi kita. Mudah-mudahan kita cepat punya anak lagi juga. Semuanya bisa bahagia. Dan selain, oh kasihan. Yaudah, gini aja dah. Lu gue temu nih sama orang yang spesial banget. Hah, serius? Iya, Jadi dia bisa apa nih buat saya? dia bisa cariin jodoh buat lu. Serius ya bos? Iya. Mau? Mau lah. Ada orang yang penting. Siapa tahu lu bisa ketemu jodoh di analog dan di digital. Setelah kopi di jangan mantap di Oke Bos. Siap bos. Kembali lagi Oke Bos. Siap bos. Sayang. Ya. Sekarang kalau aku tuh mau nonton TV tuh bingung deh. Kan sekarang ada yang TV analog, ada yang TV digital gitu, bingung. Kamu nggak tahu ya beda TV analog dan TV digital? Kasian deh lu. Kamu tahu bedanya? Nggak tahu juga gue. Makanya biar sama-sama kita tahu hari ini spesial. Sudah ada Profesor Dr. Ahmad Ramli. Selaku Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo yang akan menjelaskan bedanya TV analog dan juga TV digital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Kenapa saya panggilnya apa nih? Bapak, Akang? Akang saja lah. Panggilnya Akang. Kang Ahmad. Mangga. Kang Ahmad, Raffi Ahmad. Enggak dong, beda dong. Ya Kang, ini istri saya teh nanya banyak. Yang nanya selain istri saya sama orang-orang di rumah, apa sih bedanya TV analog dan juga TV digital gitu Kenapa Kang? bingung Iya. Pak? Iya. Bedanya apa sih? Jadi gini, sebetulnya kita bisa melihat dari berbagai sisi. Kalau dari sisi penonton, sebetulnya penonton itu tidak akan berubah. Karena tetap bisa menerima secara free to air. Artinya tetap tidak berbayar, walaupun dia beralih ke digital. Tuh. Jadi kalau sekarang ada seliweran cerita seolah-olah kalau digital jadi berbayar, itu salah. Itu salah. Tetap free to air. Kalau dari sisi teknis sebetulnya penonton justru akan mendapatkan kualitas gambar yang jauh lebih baik. Karena kalau digital itu kualitasnya lebih bagus dan kemudian tidak terganggu. Trans 7 ini sudah juga simulcast. Artinya sudah bersiaran secara analog juga digital. Jadi kalau orang menggunakan yang digital pasti kualitasnya lebih bagus. Terus dari sisi teknis ada juga begini. Kalau TV analog itu menggunakan frekuensi yang sangat besar.
satu kanal di TV analog kalau dia beralih ke digital, dia bisa menjadi 12 kanal. Jadi kan kita tahu sekarang bedanya, baru tahu aku dan juga ini Kang punten nih Kang. Kenapa Kang? Penting banget sekarang perpindahan siaran dari TV analog ke TV digital di Indonesia. Ya. Jadi kalau misalnya ada 193 negara di dunia, itu hanya tinggal 20-an negara yang tidak beralih ke digital. Indonesia ini sudah ketinggalan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini justru mengatur bagaimana kita beralih dari analog ini ke digital. Jadi kalau orang melihat Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu yang sangat positif untuk transformasi digital itu adalah beralihnya dari analog ke digital pada tanggal 2 November 2022. Jadi 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Lu dari analog ke digital. Digital bukan digital. Dan sejauh ini aku pengen tanya nih perkembangannya tuh sudah sejauh apa nih Kang? Dan target yang diusahakan oleh Kominfo terkait TV digital kapan nih selesainya? Sebetulnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan kita akan ada yang namanya analog switch off. Analog switch off itu artinya analognya diberhentikan, kemudian dimulailah TV digital. Itu 2 November 2022. Nah, tapi dari sekarang sampai 2022 ini seluruh pemancar TV seperti termasuk Trans 7 ini dipersilakan untuk bersiaran analog juga sekaligus digital. Jadi namanya simulcast. Nah jadi tapi nanti pas 2 November 2022 dia harus stop analognya dan kemudian beralih ke digital. Nah kalau misalnya kita sudah beralih ke digital, maka otomatis frekuensi yang sangat boros ini bisa dihemat. Yang tadinya 1 bisa menjadi 12. Ya, jadi 1 banding 12 itu main-main. Nah oleh karena itu kita bisa menghemat yang namanya frekuensi ini dan kita sebut sebagai digital dividend. Digital dividend itu frekuensi yang dihemat itu ada sekitar 112 MHz di frekuensi 700 dan itu bisa digunakan untuk kepentingan telekomunikasi, internet. Jadi nggak ada lagi cerita mestinya internet lelet. Ya, kalau kita sudah bisa efisiensikan ini. Keren tuh sayang. Keren, Wah, Bang. Jadi YouTubernya makin mantap ini. wah YouTuber makin mantap. Influencer maksudnya. Next. Aku mau nanya lagi dong Kang. Kalau misalnya dari pemerintah itu apa sih yang udah dilakukan sama pemerintah khususnya Kominfo untuk melakukan sosialisasi program digitalisasi televisi dan juga udah siapa-siapa aja nih yang terlibat dalam hal ini gitu Pak? Ya, sosialisasi kita lakukan dengan berbagai channel tentunya. Ya. Salah satunya di Oke Bos ini, karena saya yakin followernya kan luar biasa banyak. Oh iya benar. Ini dinonton Jadi tidak UNESCO, salah kita PBB pada lakukan di nonton sini. ini. Itu. Nah, follower banyak nih, masalah banyak nih. Tapi ya, terima kasih Pak sudah percaya sama Oke Bos sama kita semua. Pasti untuk pemerintah, Ya. untuk Kominfo pasti kita support. Lalu Kang, saya pengen tanya lagi punten nih Kang. Bagi masyarakat yang belum mampu atau yang tidak mampu untuk beralih ke TV digital, dukungan dari pemerintah apa upaya-upayanya Kang buat teman-teman atau masyarakat yang lain? Nah, yang masih begini. nabung lah. Begini, A. Raffi ini. Siap Kang. Nah, sami-sami orang Bandung soalnya. Sami-sami Bandung. Jadi begini, kita sudah meminta data dari BPS. Kira-kira ada berapa jumlah masyarakat kurang mampu. Itu ternyata keluarga kurang mampu itu jumlahnya adalah sekitar 26 juta. 26 juta keluarga kurang mampu. Itu keluarganya. Kalau satu keluarga itu terdiri dari 4 orang, kan cukup satu TV sebetulnya. Nah, sehingga 26 kita bagi 4. Maka muncullah angka mungkin sekitar 6,6 juta alat yang harus kita sediakan untuk yang kurang mampu ini. Nah oleh karena itu yang kurang mampu itu akan kita dorong untuk bisa disubsidi sebetulnya. Disubsidi set top box-nya. Seandainya dia sudah punya TV tapi dia tidak bisa menerima siaran digital karena belum punya set top box, alat decodernya itu. Jadi kita bantu, dengan kita bantu itu maka otomatis mereka bisa nonton. Nah siapa yang mendanai ini sebetulnya komitmen para penyelenggara TV kan waktu itu sudah ada juga untuk menyiapkan set top box ini.
Nah, tapi nanti kalau kurang pemerintah akan menggunakan APBN. Itu Kang Raffi. Itu luar biasa. Kami semuanya masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih banyak nih buat Kang Ramli atas penjelasannya, buat Kominfo juga terima kasih banyak. Jadi kita semua jadi tahu nih. Dan juga Bakti juga kita terima kasih juga. Jadi kita jadi tahu nih bagaimana sekarang perpindahan dari TV analog ke digital. Dan juga untuk semuanya tenang aja. Pemerintah pasti dari Kominfo, dari Bakti siap support kita semua untuk menjadi negara yang lebih modern lagi. Terima kasih Kang Ramli. Ya, turun. Atur nuhun. Dan juga buat Vicky Prasetyo. Ingat ya Vic, jangan banyak-banyak masalah. Nanti keambil TV analog masuk ke digital. Sayang, terima kasih juga kamu selalu menemani aku. Sampai ketemu lagi, oke bos? Siap bos! Aku ingin muncul di TV.